Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Nyonya Haris berteriak keras, gadis jalang itu, dia pasti tidak ingin tinggal dan menanggung kesulitan, dia juga tidak ingin dibebani oleh ayahmu dan kakakmu, jadi dia pergi tanpa pamit. Dengan mengatakan itu, Nyonya Haris duduk di lantai, menepuk tangannya ke tanah, dan berseru, ini sialan. Ini benar-benar kriminal, dia bisa pergi sejauh yang dia bisa. Semakin jauh dia pergi, semakin baik. Tapi kenapa dia mencuri uangku? Bukankah hati nuraninya sudah hilang? Glenn dan Arkan juga mendengar apa yang dikatakan Nenek Haris. Glenn berteriak di dalam rumah, Bu, apa yang kamu katakan? Diana, wanita bau itu, mencuri uangmu? Ya, Nyonya Haris menangis dan berkata, memang anjing dia itu. Aku yang menderita sehari penuh dan mendapatkan uang 200.000. Tapi dia telah mencuri semua uangku. Glenn mengertakkan gigi dan mengutuk, Diana benar-benar jalang. Kenapa aku tidak pernah tahu bahwa dia seperti itu? Arkan juga sangat marah, ibu terlalu berlebihan. Dia pergi, dia benar-benar tidak mempedulikan keluarga ini. Nyonya Haris menangis dan berkata, tidak, aku tidak bisa melepaskannya. Panggil polisi, panggil polisi. Vivian berkata dengan mata merah, tapi kita tidak punya ponsel. Ponsel telah diambil oleh orang-orang Edi Wibowo. Nyonya Haris segera berkata kepada Vivian, Vivian, keluarlah untuk mencari telepon umum. Hubungi 911 di telepon umum itu gratis. Percepat, semakin cepat kamu menelepon polisi, semakin besar peluang untuk menangkap wanita anjing itu. Rika yang sedang memasak di lantai pertama mendengar bahwa Nyonya Haris mengutuk Diana di pagi hari, dia bergegas keluar untuk menyaksikan kegembiraan itu. Di sisi lain, Tama dan Alena juga kebetulan turun ke bawah, hanya untuk melihat Rika keluar. Dia buru-buru bertanya dengan penuh semangat, hei, apakah kamu mendengar wanita tua yang mau mati itu sedang mengumpat di jalan? Tama dan Alena mengangguk. Kemudian Alena berkata dengan malu-malu, Nenek, tidak tahu apa yang salah dengannya. Dia mulai mengutuk di teras di lantai 2 dari tadi pagi-pagi sekali. Ketika Rika mendengar ini, dia berkata dengan bersemangat, Alena, cepatlah. Bantu aku naik ke atas dan melihat pemandangan ini. Alena berkata tanpa daya, Bu, apa bagusnya ini? Rika meletakkan lengan kanannya di kruk, menepuk lengan kirinya di kaki yang duduk, dan berkata, adakah yang lebih baik dari ini? Bantu aku pergi dengan cepat, jika tidak, itu tidak akan menjadi pertunjukan yang bagus jika aku terlambat. Alena hanya bisa menghela nafas dan berkata, kalau begitu aku akan membantumu bangun. Melihat ini, Tama membantu Rika lebih dulu dan berkata, istriku, biarkan aku yang membantu ibu berdiri. Alena mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menekan lift. Pasangan itu mengantarkan Rika sampai ke lantai 3. Saat Rika sudah tiba ke balkon dan melihat ke bawah, dan melihat Nyonya Haris di sebelah sedang duduk di lantai teras lantai 2 berteriak. Tadi di dalam rumah, dia hanya bisa mendengar Nyonya Haris berisik, tapi dia tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Setelah keluar, suaranya menjadi sangat jelas. Nyonya Haris saat ini masih marah-marah untuk meledakkan emosinya. Diana, kamu adalah jalang gila. Kamu berani mencuri uang hasil jerih payahku. Kamu tidak punya hati nurani. Aku mengutukmu ditabrak mobil saat kamu keluar. Ketika Rika mendengar ini, dia tertawa dan berteriak, hei, wanita tua, ada apa?
Bukankah menantu tertuamu adalah menantu yang paling berbakti kepadamu dan yang paling cocok untukmu? Apakah dia mencuri uang hasil jerih payahmu?" Nyonya Haris tiba-tiba mendengar suara Rika, dan ketika dia mendongak, dia melihat wajah Rika yang menyeringai. Dia marah dan menggertakkan giginya dan mengutuk, "Rika, urusan keluarga kita tidak ada hubungannya denganmu ya. Kamu, jangan ikut campur, dasar wanita jalang." Rika mengerutkan bibirnya, "Oh, dasar nenek tua yang berusia 78 tahun. Kamu memarahi jalan di balkon di pagi-pagi begini. Apa kamu masih memiliki muka untuk mengatakan bahwa aku ikut campur? Kamu sangat aneh ya." Nyonya harus berkata dengan marah, "Sial. Jalang terbesar di dunia adalah kamu. Rika, apakah kamu pikir kamu bisa berpura-pura menjadi orang hebat? Hanya dengan kamu tinggal di kelas 1 Andara dan mengenakan pakaian bagus?" Rika tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, nenek tua, kamu ternyata memang mengakuinya ya. Aku sekarang adalah orang yang tinggal di kelas 1 Andara, dan kualitas Andara kelas 1 harus disebutkan. Aku tidak sepertimu. Meskipun kamu tinggal di Andara, kamu masih mencuri makanan dari orang lain. Iyu." Setelah itu, Rika buru-buru berkata, "Oh ya, daun bawang yang dicuri dari rumah kita terakhir kali, apakah keluargamu makan daun bawang dengan baik?" "Kamu." Nyonya Haris gemetar dengan marah, mengertakkan gigi, dan berkata, "Rika, kamu menggunakan bunga bakung untuk menyakitiku. Aku belum membuat perhitungan padamu. Kamu berani mengatakan ini padaku?" Rika tersenyum dan berkata, "Kamu mencuri daun bawang kami, karena aku tidak bisa mengatakannya. Aku mendengar bahwa karena memakan daun bawang milik kita, sehingga kamu tahu menantu perempuan tertuamu sedang hamil, bukan? Jadi, kamu harus berterima kasih kepada daun bawang milik kami untuk ini. Jika bukan karena daun bawang kami, kamu tidak akan punya cucu baru." Nyonya Haris langsung marah. Kejadian makan bakung dan inkontinensia di rumah sakit waktu itu merupakan momen paling tidak berdaya dalam hidupnya. Kapanpun dia memikirkannya, dia merasa seperti dihujani batu dari langit. Selain itu, dia sudah tenggelam dalam rasa sakit karena uang hasil jerih payahnya dicuri dan tidak bisa menahan diri, dan sekarang dia diejek dengan cerita lama oleh Rika lagi. Jadi api di hatinya seakan membakar villa ini. Tepat ketika dia ingin memarahi Rika dan tidak tahu harus bicara di mana, sebuah mobil polisi buru-buru melaju ke arah villanya. Beberapa petugas polisi turun dari mobil, dan Vivian dengan cepat membuka pintu. Jadi salah satu petugas polisi bertanya kepada Vivian, "Apakah ini panggilan dari keluarga Anda?" Vivian buru-buru berkata, ya, nenek saya yang meminta saya untuk menelepon kantor polisi." Ketika Nyonya Haris mendengar ini, dia buru-buru bangun, berjongkok di pagar pembatas balkon, dan berseru pahit, "Komandan polisi, kamu harus membantu kami untuk menangkap pencuri. Rumah kami telah dibobol, uang yang diperoleh dengan susah payah hilang. Aku tidak bisa hidup lagi." Ketika beberapa petugas polisi mendengar ini, mereka langsung menjadi energi. Bagaimanapun, orang yang bisa tinggal di Andara First Grade memiliki kekuatan finansial yang sangat kuat. Uang yang diperoleh dengan susah payah, yang mereka sebut pasti merupakan angka astronomis. Orang yang bisa tinggal di villa lebih dari 100 miliar ini bisa menghasilkan berapa juta dari jerih payahnya? 1 miliar, 2 miliar, berapa lagi? Tetapi melihat seluruh tubuh wanita tua ini bertingkah seperti ini, sepertinya jumlah ini harus lebih dari 30 atau 50 miliar. Mungkin, ini masih pencurian yang sangat besar. Karena itu, beberapa orang bergegas masuk dan bertanya langsung kepada Vivian, kapan pencurian itu terjadi? Berapa banyak yang telah dicuri? Vivian sedikit malu dan berkata, "Untuk masalah ini, tolong pergi ke lantai 2 dan tanyakan pada nenek, uang yang hilang adalah miliknya. Dia tahu situasinya dengan baik." Baiklah, beberapa petugas polisi bergegas ke atas, dipimpin oleh Vivian,
Mereka pergi ke kamar tidur di lantai 2. Melihat dua pria tidur di kamar tidur di lantai 2, satu tua dan satu muda, petugas polisi itu juga sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia langsung pergi ke teras dan bertanya pada Nyonya Haris, "Nyonya, apakah Anda kehilangan harta benda Anda?" "Iya, ini aku," Nyonya Haris berkata dengan marah. "Seorang wanita bernama Diana mencuri uang hasil jerih payahku dan kabur. Kalian harus menangkapnya." Petugas polisi itu buru-buru mengangguk, mengeluarkan komputer genggam petugas polisi itu, dan berkata, "Tahukah Anda informasi spesifik tentang Diana? Seperti kampung halaman dan umur. Jika Anda memiliki nomor ID, itu akan sangat bagus. Dalam hal ini, kami dapat langsung menemukan informasi spesifik dan segera mulai mencarinya." Nomor ID. Nyonya Haris berpikir sejenak dan bertanya pada Vivian, "Apakah kamu tahu nomor KTP ibumu?" Vivian berkata dengan malu-malu, Aku hanya bisa mengingat sebagian kecil, tidak semua." Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.